نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, mami-mami tiang, bapak-bapak, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dalam keadaan duka, maka kami tidak henti untuk bisa selalu dan senantiasa mengajak kita semua untuk kembali mengingat betapa banyak nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, dengan bersyukur kepadanya atas itu semua, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Alhamdulillah sudah terselesaikan, mulai dari mensolatkan dan kemudian memandikan, mengkafani, sampai yang terakhir apa yang kita lakukan pada sore hari ini menguburkan almarhumah. Tentu ini tidak akan pernah menjadi sia-sia, melainkan ada satu buah ganjaran yang sangat besar, ganjaran yang sangat istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, minimal paling tidak berupa 2 kirot seperti yang diumpamakan oleh Rasulullah SAW. Dan perumpamaan 2 kirot tersebut seperti yang digambarkan oleh Rasul, mislul jabalainil azimain. Perumpamaannya adalah seperti 2 gunung yang sangat besar. Maka tentu ini akan menjadi harapan kita semua agar apa yang kita lakukan pada sore hari ini menjadi penambah catatan-catatan kebaikan kita, sekaligus kelak di akhirat nanti akan menjadi penimbang berat amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, selawat beriring salam tak lupa kita sama-sama sampaikan, bacakan sebagai wujud nyata dan betapa cinta kita kepada beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, agar selawat ini kelak pada hari kiamat mampu menghantarkan kita kepada syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, izinkan tiang atas nama keluarga menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada segenap masyarakat Siarat Dusun Kurujuk yang telah berpartisipasi membantu baik secara moral, tenaga dan pikiran, sehingga alhamdulillah terlaksananya pemakaman daripada almarhumah. Berikutnya pula atas nama keluarga memohon maaf yang sebesar-besarnya ketika para tamu undangan, khususnya al-mukarramun, para tuan guru, ada hal yang membuat kita berpikir tidak baik, tersinggung, atau kemudian menjadi jengkel dan marah. Maka izinkan yang atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena itu adalah tidak ada sedikit pun unsur kesengajaan, karena itu adalah tidak terlepas dari kesedihan dan musibah yang kami alami ini. Al-Mukarramun, para tuan guru, para asatidz, segenap pengantar jenazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang ayat yang disampaikan di dalam mukadimah tadi, sesungguhnya 2 ayat ini mengisyaratkan, mengajarkan kepada kita agar kemudian kita paling tidak memperhatikan 3 hal sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Yang pertama adalah dari mana kemudian manusia itu diciptakan. Karena itulah Allah memberikan pesan yang sangat istimewa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman,
maka hendaknya setiap kalian untuk selalu dan senantiasa memperhatikan yang berkaitan dengan masa depanmu kelak di akhirat. Jadi masa depan kita tidak hanya sebatas 1, 2, atau 10, 15, 20 tahun yang akan datang saja di dunia ini, melainkan masa depan yang sesungguhnya bagi seorang muslim itu adalah bagaimana dia mempersiapkan dirinya untuk masa depan akhiratnya. Maka untuk sampai tiba itu, maka tidak lain dan tidak bukan cara kita adalah dengan memperhatikan kondisi kita masing-masing, bagaimana keimanan, bagaimana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan dua hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita semua kemuliaan-kemuliaan, keistimewaan-keistimewaan yang sangat luar biasa, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Bayangkan saja, kalau saja orang-orang yang bertakwa mendapatkan kemuliaan, dikeluarkan segala permasalahan-permasalahannya, diselesaikan segala permasalahan-permasalahannya, dituntaskan segala permasalahan-permasalahannya dengan sebab keimanan, dia mampu menjaga keimanan dan ketakwaannya, maka bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala melupakan orang-orang yang menjaga selalu dan senantiasa iman dan takwanya kelak di akhirat nanti. Karena itulah pesan yang sangat istimewa ini bahkan menjadi wasiat dari setiap khutbah khotib di atas mimbarnya, maka terus kita jaga dan terus kita renungi. Yang kedua adalah setelah kita mengetahui dari mana kita diciptakan, untuk apa kemudian kita diciptakan, ketahuilah bahwa sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ungkapan yang kemudian sering kita dengar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita akan pasti kembali. Kaitan dengan waktu, tempat, maka tidak ada yang tahu di mana dan kapan kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Kalian tidak akan pernah tahu apa yang kalian kerjakan besok, dan kalian tidak akan pernah tahu di bumi mana kalian akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus sadar bahwa sesungguhnya tujuan motivasi dari penciptaan kita ini adalah bukan semata-mata untuk makan dan minum saja, melainkan bagaimana kita meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua pesan yang sangat mulia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepadaku? Afahsibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira aku menciptakan kalian itu begitu sia-sia, tanpa kemudian kalian akan dikembalikan kepadaku? Jadi ujung dari penciptaan ini adalah bagaimana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk persiapan kita semua, kembalinya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak lain persiapan itu melainkan seperti apa yang menjadi wasiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu ketakwaan. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal terbaik itu adalah ketakwaan. Almarhumah insyaallah berusaha dengan sekuat mungkin untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa. Namun demikian, ada kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa keluar dari fitrah kita. Fitrah kita itu adalah tidak terlepas dari melakukan salah dan dosa. Maka tentu ada hal-hal yang membuat kita semua melakukan kesalahan, khususnya almarhumah. Apakah itu kesalahan yang secara sengaja maupun tidak disengaja? Maka kalau kaitannya dengan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita yakin sebagai saksi, karena sesungguhnya kita adalah menjadi saksi. Apakah saksi kebaikan untuk almarhumah atau naudzubillah akan menjadi saksi keburukan untuk almarhumah? Maka kita yakin dengan hadirnya kita semua di sini adalah menjadi saksi kebaikan untuk almarhumah.
Namun demikian, bagaimanapun baik yang dimiliki oleh almarhumah, bagaimanapun usaha almarhumah untuk menjadi hamba yang bertakwa, tetap saja almarhumah adalah seorang makhluk biasa, seorang insan biasa, seorang manusia biasa yang tidak pernah luput daripada salah dan dosa. Maka izinkan sekali lagi atas nama keluarga, melalui kesempatan yang sangat mulia ini, yang atas nama keluarga memohonkan maaf atas almarhumah atas kesalahan-kesalahan yang telah diperbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Sampai nanti maafkan ya. Jazakumullahu khairan katsira. Adapun yang berkaitan dengan hutang, lamun baru isi bekerja lunasan dia, maka tidak, itu akan menjadi amalan yang akan membuat kita bisa saja terselamatkan dari siksa api neraka. Karena Rasulullah SAW berpesan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun kebaikan, karena kita tidak akan pernah tahu kebaikan yang mana yang akan menghantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, kira-kira kalau itu berat, maka tidak aku bareng-bareng hubungi keluarga agar apa yang menjadi doa para penghuni sore hari ini kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa sedikit pun penghalangnya. Yang terakhir, mari kita sama-sama iringi kepergian daripada almarhumah dengan iringan doa harapan agar kemudian almarhumah bisa dengan tenang menghadapi pertanyaan-pertanyaan daripada malaikat munkar dan nakir yang sesaat lagi akan datang menghampirinya, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan lisannya, menjadikan amalan-amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kesalahannya, dan Allah jadikan kuburannya taman di antara sekian banyak taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin as-salihah lahal Fatihah.